Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini kita akan menyajikan kisah dari Syekh Siti Jenar. Tapi sebelumnya sedulurku sekalian, memang banyak pendapat tentang keberadaan Syekh Siti Jenar atau Sunan Kalijenar atau Syekh Lemah Bang ini. Ada yang mengatakan bahwa Siti Jenar itu berasal dari Persia. Ada yang menyebut berasal dari tanah Arabia. Ada yang mengatakan juga beliau adalah putra seorang pendeta dari Gunung Serandil. Bahkan ada juga yang mengatakan putra seorang raja pendeta bernama Resi Bungsu dari Pajajaran. Mana sebenarnya yang benar? Sebetulnya dalam Babat Tanah Sunda malah menyebut bahwa Siti Jenar masih keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang berpendapat tokoh Siti Jenar sengaja dimunculkan secara imajiner untuk membendung arus paham Syiah, terutama dari sekte Wahdatul Wujud atau Pateisme atau kesatuan hamba dengan Tuhan atau manunggaling kawula Gusti. Sebab masa Wali Songo cukup dekat dengan hidupnya seorang tokoh sufi terkemuka bernama Ibnu Arabi yang berpaham Wahdatul Wujud. Namun sejarah telah mencatat juga bahwa Wahdatul Wujud terbesar dari Baghdad, yaitu Al-Halaj, pernah mengembara hingga ke tanah Hindustan dan berdakwah di negeri itu selama beberapa tahun. Tidak mustahil faham yang diajarkan Al-Halaj tersebut disebarkan pula oleh orang-orang Hindia ke tanah Jawa, karena banyak sekali orang-orang Hindia atau Gujarat yang berdagang dan berdakwah ke Pulau Jawa ini. Sedangkan para wali yang bergabung dalam Wali Songo telah berhasil menyebarkan agama Islam secara besar-besaran di tanah Jawa. Sedulurku, jelas para wali tersebut tidak ingin faham Wahdatul Wujud yang menimbulkan polemik dan perdebatan di tanah Baghdad merusak dan mengacaukan akidah yang sudah diimani oleh penduduk tanah Jawa. Maka diciptakan tokoh imajiner bernama Siti Jenar yang fahamnya juga Wahdatul Wujud. Demikian menurut beberapa pengamat atau beberapa ahli ya. Tetapi orang-orang Jawa merasa yakin bahwa Syekh Siti Jenar itu benar-benar ada. Bahkan Siti Jenar dianggap sebagai tokoh keramat, wali sejati, dan guru besar mereka. Keyakinan mereka ini biasanya berdasarkan catatan-catatan suluk dan Babat Tanah Jawi yang biasanya memuat kisah Siti Jenar secara tendensius dan mengecilkan peran dari para wali songo yang dianggap memusuhi dari Syekh Siti Jenar. Nah, bagaimana sebenarnya? Mari kita simak. Tapi sebelumnya sedulurku sekalian, saya ingatkan bagi panjenengan yang baru menemukan channel Tonatan TV, silahkan tekan tombol subscribe, dan bagi yang sudah subscribe jangan lupa memberi like dan juga komentar.
Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Sedulurku yang berbahagia, dalam babat Tanah Jawi Galuh Mataram disebutkan bahwa pada suatu ketika para wali berkumpul di Giri Kedaton Gresik karena Sunan Giri yang bergelar Prabu Satmoto yang dianggap mufti dari para wali Jawa. Dalam pertemuan ini Sunan Bonang berkata kepada para wali, "Wahai anakku Sunan Giri, saya memberitahukan bahwa wali di Jawa telah lengkap berjumlah 8 orang. Adik Sunan Kalijogo lah yang menjadi penutupnya." Sunan Giri menyetujui usul Sunan Bonang itu. Para wali yang lain juga tidak ada yang keberatan. Sunan Kalijogo sendiri yang justru merasa keberatan. Berkatalah Sunan Kalijogo, "Hamba menjadi sunan, tetapi belum pernah mendapat petunjuk-petunjuk. Bila tidak keberatan, hamba mohon petunjuk-petunjuk." Sunan Ampel berkata, "Anakku Sunan Bonang, baiklah, Sunan Kalijogo diberi petunjuk-petunjuk." Sunan Bonang menyanggupi. Lalu pergilah mereka berdua keluar. Mereka pergi ke sebuah telaga dan naik sebuah perahu. Ketika itu perahu yang mereka naiki bocor. Sunan Bonang menyuruh Sunan Kalijogo menambalnya dengan tanah liat. Sunan Kalijogo mengambil tanah liat lalu ditambatkan pada tempat yang bocor tadi. Bulan penuh sedang memancarkan cahayanya yang lembut. Suasana di telaga terasa terang, tenang, tiada riak air yang membuat bunyi. Tak ada angin yang mendesir. Ketenangan dan ketentraman melingkupi kedua makhluk di atas kapal itu. Jalannya pelajaran ilmu hikmah tingkat tinggi dari Sunan Bonang kepada Sunan Kalijogo seperti orang yang bermain teka-teki, karena Sunan Bonang menggunakan kiasan. Ada suluh menyala dengan 4 pusat. Kalau api padam, kemanakah perginya? Tanya Sunan Bonang. Sunan Kalijogo menjawab, api pergi ke suluh tidak bercahayanya. Jawaban itu betul, karena ia dapat menerimanya dengan baik dan bersamaan dengan turunnya wahyu kepadanya. Berkata Sunan Bonang, "Jangan sekali-kali kau ucapkan atau kau ajarkan wejangan ini, karena ini adalah ilmu gaib, ilmu rahasia. Kalau ini sampai terdengar oleh makhluk lain, apapun wujudnya, dan walaupun ia kafir
asalkan ia dapat mengerti maksudnya, ia akan menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil. Tiba-tiba ada seekor cacing lur yang mengerti akan wejangan Sunan Bonang kepada Sunan Kalijogo. Cacing yang menempel di tanah penambal perahu itu berkata, "Wahai Kanjeng Sunan berdua, hamba dengan tidak sengaja ikut mendengar segala wejangan yang tuanku bicarakan. Hamba dapat mengerti, sehingga rasa-rasanya hamba akan menjadi manusia." Bertanya Sunan Kalijogo, "Siapa kau?" Cacing lur berkata, "Hamba cacing lur yang ada di dalam tanah liat yang tuanku pakai untuk menambal perahu." Sunan Bonang berkata, "Sudah menjadi takdir Allah, cacing lur, karena mendengar wejangan ini ia menjadi orang." Benar, cacing itu mengeluarkan asap, berproses, dan akhirnya menjadi manusia. Duduk bersujud di kaki Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Ia menghormat kepada kedua wali yang dianggap sebagai guru dan penyebab wujudnya menjadi mulia. Berkata Sunan Bonang, "Kuterima sembahmu, penghormatanmu," ya ini maksudnya. "Mulai sekarang kamu bernama Syekh Lemah Abang, karena engkau berasal dari tanah liat yang merah rupanya." Kemudian Sunan Bonang berkata kepada Sunan Kalijogo, "Adikku Sunan Kali, itu suatu tanda kemahakuasaan Allah SWT. Sedulurku yang berbahagia, sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan asal-usul atau riwayat Syekh Siti Jenar yang kita petik dari buku yang berjudul Babat Tanah Jawi Galuh Mataram yang dinukil oleh M.B. Rahim Shah AR dalam kisah perjuangan Wali Songo. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima ungkapan ono rino ono opo, ono awan ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.